Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 24 jadi bulan Agustus 2023, dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi kalau kalian ada di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Kita langsung saja lihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini untuk data dari Coin Market Cap menunjukkan adanya kenaikan ya. Meskipun tipis guys di 1,57% ya, cukup lumayan lah untuk hari ini. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga rival-rivalnya ya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan yang meskipun tipis di 0,94% dan bisa dibilang masih sideways ya. Kemudian juga untuk Ethereum juga masih sideways di 0,65% untuk kenaikannya, BNB di 1,23%, SRP di 0,14%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan altcoin tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin, dan perubahannya antara 0 sampai 1% aja ya kalau kita lihat di sini. Kemudian untuk perubahan dari pergerakan chart dari Bitcoin terlihat di sini setelah close candle kemarin ya, cukup positif guys, dimana untuk close candlenya juga hijau, dan ini menunjukkan adanya sentimen positif juga ya untuk market masuk ke pasar lagi. Dan kita doakan aja semoga tren positif ini sesuai dengan skenario yang sudah kita prediksikan kemarin ya, bahwa candle yang terbentuk di sini ada doji dengan ekor yang panjang ya. Ini ada indikasi bahwa pembeliannya cukup lumayan, dan sekarang pun masih bisa dibilang cukup bagus ya meskipun ada sedikit koreksi. Dan tentu saja untuk target berikutnya harus retest ya di $27.000 ini, dan kita doakan aja semoga bisa tertembus ya, dan juga bisa menembus di MA50, dan juga kita harapkan bisa menembus di MA200 di time frame daily dari chart Bitcoin ini guys, sehingga akan men-trigger ya untuk kenaikan harga Bitcoin selanjutnya. Oke, kita akan update lagi guys. Dan kita langsung saja yang melihat bagaimana update dari informasi hari ini. Yang pertama kita coba ya lihat bagaimana perkembangan dari meeting BRICS, dimana di sini diinformasikan seperti yang ada di Watch.guru ya, dimana para pemimpin BRICS ini sepakat untuk memperluas aliansi guys. Jadi dalam sebuah perkembangan yang mungkin akan menjadi sebuah perubahan besar ya, di mana para pemimpin BRICS setuju untuk memperluas aliansi dengan pengumuman yang akan diumumkan besok guys. Tentu saja aliansi ekonomi ini akan membuat Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan menyambut kelompok keanggotaan yang diperluas pada pertemuan puncak minggu ini. Ekspansi telah lama menjadi hasil yang diharapkan ya dari KTT BRICS 2023 ini, dengan semua mata uang tertuju pada blok tersebut. Namun kurangnya konsensus mengancam kemungkinan terwujudnya konsep ini guys. Dengan diskusi yang diadakan di Johannesburg, sekarang tampaknya blok ini telah mencapai kesepakatan. KTT BRICS sedang berlangsung dengan dunia geopolitik mengamati apa yang bisa menjadi peristiwa penting. Lebih dari 40 negara melakukan perjalanan untuk ambil bagiannya dalam pertemuan ini, dan banyak dari mereka yang mencari jawaban atas potensi perluasan blok ini guys. Kini tampaknya para pemimpin Brasil, India, Rusia, Cina, dan Afrika Selatan telah mencapai kesepakatan tersebut. Secara khusus ya, Reuters melaporkan bahwa BRICS telah setuju untuk memperluas aliansi ini, dan selain itu blok ini diperkirakan akan membuat pengumuman resmi mengenai perluasan keanggotaannya besok, di mana laporan ini mencatat bahwa Menteri Luar Negeri Afrika Selatan yaitu Naledi Pandor mengkonfirmasi kesepakatan tersebut. Aliansi ekonomi ini dilaporkan telah mengadaptasi sebuah dokumen yang menetapkan pedoman dan prinsip-prinsip mengenai ekspansi, dan selanjutnya dokumen ini akan mengatur sejumlah negara untuk diterima atau ditolak masuk ke dalam aliansi ekonomi global South. Sejumlah besar negara telah mengajukan permohonan keanggotaan ke blok ini ya. Di antara mereka adalah kekuatan ekonomi seperti Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Selain itu, keikutsertaan mereka akan memiliki konsekuensi geopolitik yang besar ya. Namun belum ada jadwal kapan negara-negara yang masuk ke dalam blok ini akan diumumkan guys. Jadi menarik ya, akhirnya kesepakatan ini pun terjadi ya untuk memperluas aliansi, dan tentu saja ini akan membuka peluang bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan blok BRICS ini guys. Ini akan cukup menarik guys untuk dibahas. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa FBI guys ini memperingatkan niat dari peretas Korea Utara untuk akan segera mencairkan $40 juta ya dalam bentuk Bitcoin guys. Nah, ini bisa dijadikan sebagai indikasi ya. FBI mendesak sektor publik dan swasta untuk waspada terkait 1.580 Bitcoin yang diakuisisi oleh kelompok peretas Korea Utara yaitu Lazarus Group dan APT38. Pada 23 Agustus 2023, nilai CAC ini berada sedikit di atas $41 juta ya berdasarkan nilai tukar Bitcoin saat ini.
Dan untuk membantu pengawasan ini, FBI mengungkapkan 6 alamat Bitcoin tertentu yang terkait dengan dana ini guys. Kalian bisa cek di sini ya untuk ke 6 alamat tersebut, kalian bisa cek sendiri. Merinci kekhawatiran mereka ya, FBI menunjukkan bahwa faksi peretasan dari Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK berada di balik beberapa pelanggaran keamanan kripto tahun ini. Agensi tersebut secara khusus mencatat ya, aktor yang berafiliasi dengan pengkhianat pedagang RRDK bertanggung jawab atas beberapa pencurian mata uang kripto internasional terkenal, termasuk pencurian mata uang virtual senilai 60 juta dolar dari Alpapo pada 22 Juni 2023. Pencurian mata uang virtual senilai 37 juta dolar ya dari CoinSpeed pada 22 Juni 2023 dan juga pencurian mata uang virtual senilai 100 juta dolar dari wallet Atom pada 2 Juni 2023 guys. Selain itu juga ya, FBI menyebutkan bahwa sebelumnya FBI memberikan informasi tentang serangan mereka terhadap jembatan Horizon atau Horizon Bridge milik Harmony ya, dan Bridge atau jembatan dari Ronin milik Sky Mavis, dan memberikan penasehat keamanan cyber tentang pengkhianat pedagang. Penasehat FBI baru-baru ini menggemakan temuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengungkapkan peningkatan aktivitas yang menargetkan kripto oleh peretas Korea Utara pada tahun 2023. Serangan dunia maya juga tidak hanya berpusat di Amerika Serikat, di mana laporan menunjukkan bahwa antara tahun 2017 dan 2022 peretas RRDK juga mencuri di 721 juta dolar ya mata uang kripto di entitas Jepang. Mengenai intelijen Bitcoin DPRK terbaru, FBI menekankan bahwa organisasi sektor swasta harus dengan cermat meneliti data blockchain yang terhubung ke alamat-alamat ini, memperkuat pertahanan mereka terhadap transaksi yang secara langsung melibatkan atau berasal dari alamat-alamat yang tadi guys. Jadi kalian harus perhatikan ya, apakah dengan adanya pemberitahuan dari FBI ini untuk pencairan dana dari peretas akan mempengaruhi harga Bitcoin. Kita akan lihat guys nanti seperti apa efeknya ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya guys, seperti yang dilansir dari harian Coin Edition, dimana di sini diinformasikan bahwa Binance ini terombang-ambing ya dari beberapa masalah yang sudah ada, dan pertanyaannya guys, apakah Binance ini akan seperti FTX dulu? Nah, ini adalah pandangan dari Coin Edition ini ya. Jadi peristiwa yang terjadi di Binance sebagai bursa kripto terbesar di dunia memiliki kemiripan yang luar biasa ya dengan peristiwa yang terjadi sebelum runtuhnya saingan resminya yaitu FTX. Gelombang skeptisisme ini menunjukkan bahwa Binance dapat menghadapi nasib yang mirip dengan FTX yang sekarang sudah tidak ada lagi guys. Binance sedang menavigasi fase menantang yang menimbulkan keraguan tentang stabilitasnya. Masalah bursa ini dimulai dengan serangkaian tuntutan hukum dan investigasi yang menimbulkan keraguan akan masa depannya guys. Pada tanggal 5 Juni, SEC mengajukan kasus terhadap Binance US dan CZ mengutip 13 tuduhan terkait pelanggaran sekuritas. Secara bersamaan, CFTC sedang mengejar larangan perdagangan terhadap bursa, sementara Departemen Kehakiman dilaporkan sedang menyelidiki Binance atas penanganan dana ilegal. Selain itu, operasi global Binance berada di bawah tekanan dari regulator di seluruh dunia. Pertukaran ini menarik aplikasi lisensinya di Austria ya karena tekanan regulasi, dan regulator pasar utama Belgia telah memerintahkan Binance untuk menghentikan operasinya. Promosi Binance untuk TrueUSD atau TUSD sebagai pengganti Binance USD telah memicu kekhawatiran guys, di mana TUSD telah mengalami masalah seperti kebangkrutan mitra dan transparansi yang memperkuat kekhawatiran karena 90% saham pasokan Binance yang signifikan. Kekhawatiran lain terpusat pada token BNB Binance dan perbandingannya dengan FTT dari FTX ya. Spekulasi muncul karena adanya laporan bahwa seperti FTX, Binance telah mengambil pinjaman yang didukung oleh tokennya sendiri, di mana CEO Binance yaitu CZ membantah klaim ini guys. Selain itu, munculnya kekhawatiran tentang kondisi keuangan dari Binance yang berasal dari pencampuran dana pelanggan dengan dana perusahaan. Situasi ini mengingatkan kita pada kasus serupa yang melibatkan FTX juga ya, di mana dana pelanggan digunakan untuk mendukung perdagangan berisiko yang dilakukan oleh Alameda Research. Beberapa penggemar kripto mencatat kemiripan antara tweet pra-keruntuhan salah satu pendiri FTX dan pesan pengunduran diri dari eksekutif top Binance. Pengunduran diri ini dianggap tidak biasa, sehingga memicu spekulasi tentang alasan yang mendasarinya guys. Dalam berita terbaru ya, nilai BNB telah merosot karena masalah penarikan dana di Eropa, dan rumor menyatakan bahwa Binance menjual Bitcoinnya untuk mendukung harga BNB yang telah turun lebih dari 30% tahun ini guys. Strategi ini mencerminkan langkah yang dilakukan oleh FTX sebelum keruntuhannya tahun lalu. Krisis FTX merupakan salah satu kebangkrutan terkait kripto yang paling besar ya yang pernah tercatat guys. Dan meskipun beberapa orang mungkin menganggap situasi Binance sebagai spekulasi atau FUD, menyamakan potensi nasibnya dengan FTX, kemiripan antara kedua situasi ini telah menarik perhatian guys. Jadi intinya guys, apakah Binance ini akan menyusul FTX? Nah, ini akan sangat menarik guys tentu saja ya. Dan efek yang akan ditimbulkan ini pasti akan sangat masif banget. Kalau kita lihat kemarin ya,
Seperti yang kalian tahu bahwa FTX menjadi exchange nomor 2 terbesar di dunia ya, dengan efek keruntuhannya yang cukup masif banget. Dan apabila Binance ini menyusul untuk keruntuhannya seperti halnya FTX, di mana Binance ini menjadi exchange nomor 1 di dunia ya, maka ini pasti efeknya akan lebih masif lagi ya daripada keruntuhan FTX kemarin. Ini akan sangat mengerikan guys, dan kita akan update lagi kira-kira bagaimana kelanjutan dari Binance ini guys, apakah masih bertahan atau akan semakin terpuruk guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Harian Coin Journal, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Tornado Cash untuk pendirinya ini didakwa melakukan pencucian uang guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi salah satu pendiri Tornado Cash, yaitu sebuah pencampuran kripto terdesentralisasi yang berbasis di Rusia, telah didakwa melakukan pencucian uang guys sesuai dengan surat dakwaan yang dibuka hari ini, di mana Roman Semenov dan juga Roman Storm diduga melakukan pencucian uang atau money laundering dengan total lebih dari 1 miliar dolar, di mana ratusan juta dolar diantaranya mereka lakukan untuk unit peretasan Korea Utara yang terkena sanksi, yaitu Lazarus Group. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menangkap Storm pada hari Rabu dan sedang mencari Semenov, menurut James Smith sebagai asisten direktur FBI. Alexei Persev sebagai salah satu pendiri ketiga Tornado Cash tidak termasuk dalam aksi gabungan yang disebutkan di atas ya, namun ia akan diadili di Belanda. Dan perlu diketahui bahwa OFAC sebagai kantor pengawasan aset luar negeri telah memberikan sanksi kepada Tornado Cash pada bulan Agustus tahun lalu. Pada hari Rabu, Badan Intelijen dan Penegakan Hukum Keuangan juga memberikan sanksi kepada Semenov serta 8 alamat Ethereum yang diduga berada di bawah kendalinya. Damian Williams sebagai jaksa Amerika Serikat untuk distrik selatan New York mengatakan hari ini, meskipun secara terbuka mengklaim menawarkan pelayanan privasi yang sangat canggih secara teknis, Storm dan juga Semenov tahu bahwa mereka membantu para peretas dan penipu menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Menurut Elliptic, sebuah perusahaan analisis blockchain, 100 juta dolar yang hilang dari sebuah startup Amerika Serikat yaitu Harmony akibat pencurian pada bulan Juni lalu dicuci melalui Tornado Cash guys. Jadi cukup menarik ya kalau kita lihat beberapa kasus yang cukup heboh kemarin ya, di mana platform-platform yang menyediakan privasi ini menjadi salah satu senjata ya yang digunakan oleh para peretas untuk menghilangkan jejak ya, sehingga banyak para entitas ataupun exchange yang memutus hubungan ya ataupun mendelisting token-token dari platform-platform privasi ini guys. Kita akan update lagi guys untuk perkembangannya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, seperti yang dilansir dari harian Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan blockchain Solana untuk platform pembayaran di Solana ini terintegrasi dengan Shopify guys sebagai mata uang kripto yang dipilih untuk pembayarannya guys. Nah, ini menarik ya. Jadi sistem pembayaran terdesentralisasi Solana yaitu Solana Pay telah diintegrasikan dengan raksasa e-commerce Shopify. Menurut pernyataan yang dibuat oleh Solana, sistem pembayaran terdesentralisasi Solana yaitu Solana Pay ini telah diintegrasikan dengan raksasa e-commerce Shopify. Dalam berita tersebut, jutaan bisnis di platform Solana Pay akan dapat menggunakan Shopify untuk pembayaran sebagai hasil dari integrasi Solana Pay dengan Shopify. Stablecoin USDC milik Circle akan menjadi opsi pembayaran pertama untuk integrasi ini, sementara Solana Pay akan mempertimbangkan untuk menambahkan mata uang kripto seperti Solana dan juga Bong di masa mendatang. Solana Pay diluncurkan pada Februari 2022 dan dibangun di atas blockchain Solana. Josh Fried sebagai salah satu mitra Solana Foundation membuat pernyataan berikut ya dalam pernyataannya, di mana Solana Pay di Shopify menawarkan jutaan pedagang opsi pembayaran yang lebih dinamis dan efisien, sementara konsumen mendapatkan kenyamanan dan peningkatan manfaat karena dapat membayar barang dan jasa dengan mata uang dolar digital dari jaringan pedagang yang luas yang menggunakan Shopify. Meskipun USDC akan menjadi opsi pembayaran utama, penambahan mata uang kripto seperti Solana dan juga Bong akan dipertimbangkan. Beberapa orang berpendapat bahwa aplikasi yang bagus untuk kripto belum datang, tetapi sebenarnya sudah ada dan kami telah mewujudkannya. Biaya pemrosesan kartu kredit biasanya membebani bisnis antara 1,5% dan 3,5% per transaksi, tetapi menggunakan opsi Solana Pay ini hampir gratis guys. Biaya rata-rata per transaksi di blockchain Solana adalah sekitar 0,00025 dolar. Jaringan Solana sangat bagus untuk pembayaran secara umum, tidak ada perantara, biaya bank, tolak bayar, dan waktu tunggu. Untuk pembayaran vendor, Anda membutuhkan kecepatan di tempat penjualan. Pada titik ini, Solana Pay menawarkan opsi yang sempurna ya untuk Anda. Tapi jika nanti ya untuk
adopsi dari Shopify dan juga pelanggan-pelanggannya ini meningkat ya untuk transaksinya, dimana mereka lebih cenderung suka menggunakan Solana Pay. Ini juga bisa menaikkan harga dari Solana itu sendiri ya, karena adopsi yang dipakai di situ guys. Kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya ya. Ini cukup menarik. Dan apakah ini akan ditiru oleh e-commerce yang lain, mungkin Amazon, AliExpress, atau mungkin yang lain guys. Ini akan cukup menarik ya untuk diikuti. Dan untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan coba update lagi jika ada informasi yang menarik guys. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.